Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada eh, siang hari ini saya kembali dan akan membacakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari kiriman email dari Mas Paijo yang menceritakan pengalaman mistisnya saat menjadi seorang sales rokok. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paijo. Saya seorang sales rokok yang pabriknya ada di Jawa Timur, yaitu Kota Malang. Sekarang ini sudah 7 tahun saya bekerja sebagai sales rokok. Cerita horor yang akan saya ceritakan ini adalah saat awal saya bekerja sebagai sales, sekitar tahun 2015. Begini ceritanya. Saya tinggal di kota Madiun, salah satu kota di Jawa Timur. Di tahun 2015, saya bekerja sebagai seorang sales rokok. Setelah sebelumnya saya resign dari pekerjaan lama saya sebagai seorang security di salah satu mall di kotaku. Saya berhenti dari security karena sudah tidak nyaman dikarenakan pengalaman mistis dan gangguan-gangguan mistis yang saya alami di mall itu, terutama saat shift malam. Untuk pengalaman mistisku sebagai security, kalau ada waktu mungkin akan saya ceritakan ke depan ya. Sekarang sebagai seorang sales rokok, saya hanya bekerja di waktu siang saja, alias tidak ada shift malam. Tapi siapa sangka aku yang sekarang bekerja di siang hari ternyata masih juga mendapatkan teror gangguan gaib. Begini ceritanya. Oleh perusahaan tempat aku bekerja, aku ditempatkan di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Sebut saja Kabupaten NG, kota di sebelah barat dari kotaku. Dan aku sungguh nyaman ditempatkan di sana. Selain hawanya sejuk, pemandangannya hutan-hutan. Di sana juga penduduknya ramah-ramah, termasuk para pelangganku. Di suatu hari Kamis, dengan semangat aku menyusuri pelosok daerah dari toko ke toko. Aku mencoba menawarkan daganganku hingga tak terasa matahari sudah sampai di atas kepalaku. Di depanku nampak sebuah warung makan yang terlihat beberapa pengunjung warung yang mau makan menikmati soto. Ya, di warung ini sotonya sangat terkenal enak karena memakai ayam kampung asli, bukan ayam potong. Singkat cerita, aku memesan seporsi soto panas dan segelas teh manis. Sambil menunggu agak dingin, aku membuka ponselku, melihat-lihat pesan pemberitahuan dan lain-lain. Orang-orang di sekitarku kulihat juga asyik dengan gadget mereka masing-masing. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mulai obrolan yang katanya lagi hangat dan viral di daerah itu. "Pak Mun, sampean sudah dengar belum? Si Warti dan ponakannya si Wandi yang umurnya baru 7 tahun mati ketabrak kereta," ucap salah seorang di antara mereka. "Iya Tro, istriku juga cerita. Kemarin aku lagi ke Paron, lagi cari pupuk urea," jawab lelaki parubaya itu yang dipanggil Pak Mun oleh teman yang satunya. "Kasihan ya Pak Mun, padahal si Wandi itu ibunya lagi jadi TKW, dan di sini anaknya itu tinggal sama neneknya," tambah orang yang satunya lagi yang dipanggil Tro, yang ternyata nama panggilannya Satro.
Setauku si Warti itu agak terbelakang toh. Makanya saat nyebrang rel kereta, ia nggak mudeng kalau ada kereta lewat. Pak Mun ikut menimpali. Makanya pihak desa dan pemerintah daerah seharusnya memikirkan soal palang pintu kereta itu, biar nggak ada korban lagi. Apalagi sirine tanda kereta lewat kadang rusak, Pak. Tiba-tiba penjual soto yang bernama Sumini ikut nimbrung. Mendengar percakapan mereka, aku jadi tertawa dalam hati. Gak berani tertawa keras, takut menyinggung mereka, apalagi mereka lagi ngobrol serius. Tapi aku salut pada mereka. Cara ngomong dan gaya mereka seperti orang-orang intelek, meskipun apa yang mereka sampaikan masih kurang pada tempatnya. Setelah menghabiskan semangkuk soto ayam dan sebatang rokok jatah dari perusahaan, aku melanjutkan perjalanan mengais omset dari toko-toko pelangganku. Hingga tak terasa, setelah sekian lama ku dengar gema adzan asyar menyentuh telingaku. Bersiap-siaplah aku mencari masjid atau musola. Singkat cerita, setelah sholat asyar, saya memacu sepeda motor kembali menuju kota tempat asalku. Malam hari sekitar jam setengah 10, aku masih duduk di depan TV. Saat itu, channel yang aku tonton adalah berita daerah Jawa Timur, yang notabene memakai bahasa Jawa Timuran. OJTV ini. Secangkir kopi yang masih panas dan camilan setia menemaniku dan istriku. Nama istriku adalah Paija. Kami sudah 6 tahun menikah dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang kini berumur 5 tahun. Malam itu Paija, istriku tercinta, menemani di sampingku dengan setia. Dengan kopi yang masih panas dan sepiring gorengan menemani kami. Kebetulan anak kami yang masih sematawayang sudah tidur, sehingga kami berdua bisa santai menikmati acara di TV. Di salah satu sesi dalam berita TV itu diberitakan bahwa ada seorang wanita muda dan seorang anak usia kira-kira 7 tahun menaiki sepeda ontel tertabrak kereta api saat melintasi perlintasan kereta api yang tidak berpintu. Dan alangkah kagetnya aku setelah penyiar TV mengatakan kalau kejadian itu termasuk di area kanvasku atau area kerjaku, yaitu di Kabupaten NG. Beberapa saat lamanya, aku jadi teringat perbincangan beberapa orang di warung tadi siang. Aku menghela nafas dalam-dalam. Ada apa, Mas? Kok ambil nafasnya dalam banget? Kata istriku. Itu, Dek. Kamu tahu nggak, Dek? Kecelakaan orang yang tertabrak kereta itu kejadiannya di area tempat kerjaku, Dek. Bahkan aku sering lewat di TKP-nya, kataku. Ah, masa sih, Mas? Ngeri kali kalau gitu, sambung istriku. Beberapa saat lamanya kami berbincang, hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23.30. Kami segera pindah ke dalam kamar dan segera mematikan televisi. Keesokan harinya, aku bangun pagi sekali. Aku segera prepare untuk menyiapkan segala sesuatunya sebelum aku berangkat kerja. Singkat cerita, sang surya sudah bergulir tepat di atas kepala kami. Alhamdulillah, hari itu Dewi Fortuna nampak berpihak padaku. Hari itu omsetku sangat banyak, bahkan lebih banyak dari minggu-minggu sebelumnya. Entah kenapa, hari ini hampir setiap toko pelangganku mengambil rokok lebih banyak dari biasanya. Rata-rata alasan mereka klasik, yaitu ini musim sawah, Mas. Jadi biasanya orang-orang banyak belanja rokok untuk dikasihkan kepada pekerja buruh tani di sawah. Aku nampak senyum-senyum sendiri, antara senyum lucu dan senyum senang
Waktu makin merangkak ke arah siang. Semakin banyak omset yang kuperoleh dan semakin bunga hatiku. Sementara itu, sinar panas matahari mulai menyengat punggung tanganku yang tidak ditutupi apapun. Kira-kira saat itu pukul 11.45. Sebentar lagi kumandang adzan zuhur akan terdengar di segala penjuru kabupaten. Aku mencari warung makan untuk makan dan mempersiapkan diri untuk sholat duhur di masjid terdekat. Semua berjalan lancar seperti tidak ada halangan. Bahkan hari itu aku mendapatkan omset banyak sekali. Hampir tiap toko yang kusinggahi mengambil 1-3 slop rokok. Setelah selesai sholat, aku coba menghitung omsetku hari itu. Ternyata aku sudah mengumpulkan uang 6,5 juta. Wah, lumayan sekali hari ini. Setelah itu aku memutuskan untuk istirahat saja sejenak. Memejamkan mata barang 20 atau 30 menit saja. Aku ingin memanjakan badanku walau cuma sebentar saja. Tak berselang lama, aku sudah terbuai di alam mimpi. Dalam tidurku, aku bermimpi melihat seorang anak gadis sekitar umur 16 tahunan bersama seorang anak kecil umur 6 atau 7 tahun. Mereka tengah berdiri di tengah-tengah rel kereta api. Anak gadis dalam mimpiku itu memakai baju warna kuning dengan motif boneka teddy bear. Sedangkan si anak laki-laki itu memakai seragam SD merah putih. Dan entah kenapa tiba-tiba baju mereka itu berubah menjadi merah seperti darah. Mereka nampak dingin menatapku. Lalu mereka seperti hendak mengatakan sesuatu padaku, tapi nggak jelas. Dan tiba-tiba saja muncul kereta api dari belakang mereka. Aku mencoba berteriak memperingatkan, tapi mereka seolah tidak mendengarku dan bres. Begitu cepat kejadian dalam mimpi itu. Kereta api itu menabrak mereka dan saat itu juga aku terbangun dari tidurku. Astaghfirullahaladzim, ucapku beristighfar. Aku termenung. Sejenak nafasku ngos-ngosan. Lalu setelah nafasku mulai teratur, aku mengambil botol air minum mineral yang ada di sampingku. Dan aku teguk air mineral itu. Lalu aku lihat jam dinding di musola. Sudah jam 2 rupanya. Ya sudah, aku mau jalan lagi, batinku. Tak terasa, rupanya sudah hampir 2 jam aku tertidur. Sambil melangkah gontai menuju sepeda motor, aku masih melamunkan mimpiku. Tadi aneh dan mengerikan. Mungkin karena aku kepikiran tentang cerita kecelakaan yang merenggut nyawa 2 anak kecil itu. Mengerikan sekali. Semoga itu hanya mimpi bunga tidur saja. Singkat cerita, hari itu aktivitasku berjalan normal. Bahkan hasil omsetku itu sangat memuaskan. Beberapa teman kantor bahkan iri dengan hasil yang kuperoleh. Di kantor sore itu, setelah setoran hasil omset kepada kasirku setor, Brudin, salah satu temanku, nampak berjalan menghampiriku dan duduk di sampingku. "Jancuk, ngipi apa kamu? Kok omsetmu meludak?" kata Brudin, salah satu temanku. "Alah, biasa bro. Ini namanya pas rezeki. Kalau besok kan giliranmu yang omsetnya meludak," kata aku menimpali ocehan temanku. "Waduh, bagi dikit dong," kata Brudin yang lagi memanggil namaku dengan panggilan sekenanya. "Alah, gak berani aku bro. Nanti kalau ketahuan SPV susah dewe aku. Istalah, percaya aja. Nanti ganti dirimu kok yang omsetnya meludak," kataku sambil cengengesan dan pergi meninggalkan Brudin yang nampak kacau. Setelah dirasa urusan kantor selesai dan aku sudah setoran kepada admin perusahaan,
segera kupacu sepeda motorku pulang ke rumah. Karena aku sudah kangen sama istri dan anakku, yang mana mereka juga sudah menunggu kepulanganku. Singkat cerita, sampailah aku di rumah dan anak istriku menyambutku dengan senyuman mereka. Ba'da sholat Isya, aku mengajak istri dan anakku berkeliling kota Madiun, menikmati suasana malam sambil belanja perbekalan camilan untuk teman bercengkrama dengan istriku nanti. Setelah cukup lama kami berkeliling kota Madiun, kami memutuskan untuk pulang saja. Apalagi kulihat mata anak kami sudah kelihatan mengantuk. Sepulang dari jalan-jalan seperti rutinitas saja, aku dan istriku bercengkrama di ruang tengah di depan televisi. Berbagai hal dan macam kami ceritakan, mulai istriku yang menceritakan perkembangan si kecil, dan aku juga menceritakan aktivitas kerjaku. Tidak lupa aku menceritakan perihal mimpiku tentang dua anak kecil dan remaja yang tertabrak kereta api. Mendengar ceritaku, istriku hanya tersenyum tenang, seolah menenangkan kegundahan hatiku. "Sudahlah mas, itu kan cuma mimpi. Mungkin sampean terlalu banyak pikiran dan capek kerja," kata istriku Paija, memberi semangat aku. Aku memang tidak salah memilih istri. Istriku selalu bisa mengerti diriku dan bisa membuatku tenang. Kami terus berbincang sampai pukul 23. Akhirnya kami masuk ke kamar. Sebelum tidur, kami sempat meneguk nikmatnya seperti malam pengantin bercocok tanam, menyirami ladang dan menanam benih kehidupan dengan penuh kemesraan. Kami memang lagi program penciptaan generasi baru, mencarikan teman bagi Zulaiha, anak kami yang pertama. Karena kelelahan setelah bercocok tanam, akhirnya kami tertidur. Dalam tidurku, aku kembali didatangi oleh dua anak kecil itu. Mereka datang dalam mimpiku seperti minta tolong. Tapi sekali lagi, posisi mereka dalam mimpiku itu adalah mereka berdiri di tengah-tengah rel kereta api dan brak! Kereta api senja menabrak tubuh keduanya. Aku berteriak sekuat-kuatnya hingga istriku membangunkanku. Aku membuka mata sambil tergagap. Istriku Paija nampak menyekah peluhku yang sebesar-besar jagung. "Ada apa mas? Mimpi buruk ya?" kata istriku. Aku sengaja tidak menjawab pertanyaan. Nafasku masih ngos-ngosan, seperti habis dikejar anjing besar. Akhirnya kondisiku bisa tenang dan nafasku mulai teratur. "Iya dek, aku mimpi itu lagi," kataku. Istriku memandangiku lalu tersenyum. "Mungkin mas tadi lupa berdoa. Makanya berdoa dulu sebelum tidur, biar nggak dihantui mimpi buruk," kata istriku. Sekarang aku lebih tenang lagi, apalagi ucapan istriku sungguh menenangkan hati. "Ini minum dulu mas," kata istriku sambil menyodorkan segelas air putih. Tak menunggu lama, aku segera meraih gelas itu dan segera kuteguk sampai habis. Setelah itu istriku mengajakku tidur lagi. Waktu menunjukkan pukul 1.15. Gema adzan subuh kemudian membangunkan tidur kami. Segera kami mandi dan bersiap menunaikan sholat subuh. Singkat cerita, aku memulai aktivitas seperti biasa, menuju area. Tapi sebelum menuju area atau wilayah pemasaran masing-masing, SPV ku memberi tausiah dan motivasi supaya kami bisa meningkatkan etos kerja dan tentunya meningkatkan omset bagi perusahaan. Setelah panjang kali lebar, SPV ku mengoceh ke sana kemari. Akhirnya dia melepas kami sesuai ke area wilayah masing-masing. Singkat cerita, aku memacu sepeda motorku menuju areaku, yaitu Kabupaten NG. Setelah 45 menit perjalanan,
sampailah aku di area kerjaku. Langsung ku mulai aksiku dari toko ke toko, dari desa ke desa, dengan antusias tinggi, berharap akan dapat omset seperti kemarin. Dan alhamdulillah, memang semua berjalan seperti apa yang kuharapkan. Pelanggan setiaku nampak antusias belanja rokokku. Menjelang adzan duhur, aku sudah sampai di sebuah masjid. Segera aku menunaikan sholat duhur. Dan setelah itu aku mencari warung makan terdekat. Perutku sudah unjuk rasa minta diisi. Sebuah warung kecil di dekat pemukiman dan sawah. Warung yang sederhana tapi ramai pengunjung. Pemilik warung itu bernama Bik Mina, sedangkan suaminya bernama Pak Minto. Saking baiknya beliau, aku sampai dianggapnya keluarga sendiri. "Gimana Mas Paijo, penjualan hari ini lancar?" tanya Bu Mina. "Alhamdulillah lancar Bu." "Ya syukurlah. Yang penting ojo lali bersyukur," kata Bu Mina mengingatkanku. "Betul nak Tejo. Sing penting itu bersyukur, nerimo ing pandum, alias menerima dengan ikhlas, menerima dan mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Termasuk kalau sudah punya satu istri ya jangan cari istri lagi, apalagi cem-ceman. Hehehe," sahut Pak Minto menyauti. Aku pun jadi tertawa dibuat oleh candaan Pak Minto. Sementara Bu Mina terlihat merengut akan candaan suaminya itu. Kami kembali tertawa, juga beberapa orang yang ada di warung Bu Mina itu. Saya punya cerita atau kisah mengenai Bu Mina, Pak Minto dan warungnya. Mungkin kalau ada waktu saya ceritakan. Setelah menyantap mie rebus dan nasi, juga segelas air teh manis, saya mohon pamit kepada Bu Mina dan Pak Minto untuk kembali keliling. Dan seperti tadi, rezeki omsetku hari ini sangat banyak. Hampir semua toko yang kukunjungi mengambil rokok. Hanya beberapa saja yang tidak mengambil. Aku sendiri keheranan kenapa tidak seperti biasanya. Hari ini lebih banyak dari minggu-minggu sebelumnya. Sampai tak terasa terdengar suara gema adzan asyar dari musola. Sudah asyar rupanya. Ya udahlah, aku selesaikan dulu, tinggal 5 toko lagi, kataku dalam hati. Lalu kembali aku memacu sepeda motorku di jalan beraspal. Setelah selesai di toko terakhir, aku segera bergegas menuju musola terdekat untuk segera menunaikan kewajibanku yang tertunda, yaitu salat asyar. Waduh, sudah jam 4 sore rasanya. Mana belum salat asyar lagi batinku. Segera aku melajukan sepeda motorku. Setelah sampai di sebuah musola, aku parkirkan sepeda motorku. Aku lihat musola ini nampak bersih dan sepi. Mungkin karena sudah jam 4 jadi nggak ada orang. Aku jadi berpikir kalau sebaiknya setelah sholat aku akan istirahat sebentar di sini, melepas lelah, karena hari ini cuacanya sangat panas. Lalu aku segera bergegas mengambil air wudhu dan sholat. Singkat cerita, setelah selesai sholat, aku merebahkan tubuhku di teras musola sambil memainkan ponselku. Saat itu aku membuka YouTube dan bermaksud mendengarkan podcast Horror Night Story, updatean yang terbaru, yang acaranya dipandu oleh Mas Chow Sing Sing. Entah karena cerita podcast horornya terlalu horor atau mungkin karena badan saya capek, perlahan-lahan mataku meredup dan semakin meredup, hingga akhirnya aku pun tertidur. Dalam tidurku, aku pun bermimpi hal yang sama, yaitu mimpi bertemu 2 orang anak kecil. Dan mimpi yang sama, seolah-olah seperti deja vu, yaitu mimpiku ini menampakkan gambaran 2 anak kecil yang tengah berdiri di rel kereta api
dan badan mereka berlumuran darah. Mereka berdiri menatapku sambil berteriak-teriak kepadaku, tapi teriakannya itu nggak jelas. Aku panik dan meneriaki mereka ketika melihat ada kereta api melintas di belakang mereka. Tapi tidak ada respon. Tubuh keduanya ditabrak kereta api. Aku teriak dan ketakutan. Dan tiba-tiba saja, "Mas, mas, bangun. Bangun, mas." Aku pun terbangun dari tidurku. Perlahan-lahan kukucek kedua mataku. Setelah bisa terbuka sempurna, aku melihat ada seorang bapak tua berusia 50 tahunan nampak duduk di dekatku. "Sampean mimpi buruk ya, mas? Kok teriak-teriak?" kata bapak tua tadi. "Nggih, pak, saya mimpi buruk." Ternyata aku baru sadar kalau suasana sudah mulai gelap. Aku lihat jam di handphoneku sudah menunjukkan pukul 17.16. Perlahan dan minta permisi kepada bapak itu, aku segera beranjak untuk cuci muka di keran tempat air berwudu. Setelah badanku segar, aku segera pamit dan mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak tua itu. "Terima kasih, pak." "Loh, gak nunggu sholat maghrib dulu, mas? Ini sudah mau masuk maghrib loh. Gak baik kalau perjalanan mau masuk maghrib," kata bapak tua itu. "Waduh, terima kasih bapak. Tapi saya buru-buru. Saya harus sampai di Madiun paling lambat jam 6, pak." "Ya sudah mas, hati-hati lo ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aku bergegas memacu motorku dengan agak cepat karena aku sudah sangat kesorean. Aku harus sampai di Madiun setidaknya pukul 18.00. Perjalanan Ngawi-Madiun memerlukan waktu kurang lebih 45 menit. Dalam perjalanan aku masih sempat terpikir oleh mimpiku itu. Mimpi itu lagi. Kenapa sampai berkali-kali sih? Ada apa ini? Setelah aku pacu motorku kira-kira 15 menit, aku mendengar suara adzan maghrib berkumandang. Aku semakin gelisah dan bertanya-tanya, kira-kira bisa sampai kantor tepat waktu nggak ya? Lagi asiknya berpikir seperti itu, mendadak dalam keremangan senja menjelang maghrib, aku lihat di depanku nampak dua orang menaiki sebuah sepeda jengki berboncengan. Karena jarakku dengan mereka cukup jauh, kurang lebih 300 meter, membuatku tidak jelas mengamati mereka. Dan di depan mereka kurang lebih ada 50 meter terdapat perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Aku masih memacu motorku dengan cepat. Dan saat itu terdengar seperti suara sirene. Sepertinya itu adalah sirine kereta api yang akan melintas. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat kereta api jurusan Surabaya-Jakarta melaju dengan kencang. Lampu kereta nampak menyala terang. Aku pun mengurangi kecepatan motorku. Dan perlahan-lahan motorku mendekati dua orang yang sedang berboncengan. Aku bersiap untuk menghentikan motorku menunggu kereta lewat. Aku mengamati kedua orang itu yang berboncengan. Dan ternyata mereka dua orang, anak perempuan dan laki-laki satu. Anak yang perempuan usianya kira-kira 15 tahun dan anak yang laki-laki usianya sekitar 7 tahunan. Aku mengira mereka akan berhenti di pinggir perlintasan rel kereta api. Namun ternyata aku salah. Mereka nekat melintasi rel kereta api. Aku berteriak memperingatkan mereka. "Woi! Woi, balik! Keretanya cepet, balik!" teriakku. Tapi mereka seolah tidak mendengarkanku. "Balik sini!" Aku terus berteriak memperingati mereka. Dan detik-detik berikutnya, aku hanya bisa melongo melihat mereka tiba-tiba berhenti di tengah-tengah rel kereta api. Sepertinya ban mereka terjepit rel kereta. Dan selanjutnya, cus,
Sesaat kemudian dua orang itu menengok kepadaku. Dan alangkah terkejutnya aku. Wajahnya nampak familiar. Tapi aku tak sempat berpikir lama karena sepertinya mereka mati tertabrak. Kemudian terdengar suara benda terseret sangat cepat. Refleks saja, aku memalingkan mukaku. Jantungku berdegup sangat kencang. Kereta senja jurusan Surabaya-Jakarta telah lewat. Untuk sesaat aku diam tak bergerak. Wajahku masih berpaling, tak mau menatap ke depan. Suasana sekitar perlintasan yang sepi, dan sayup-sayup terdengar pujian-pujian dari sholawat yang dilantunkan adzan maghrib. Aku menarik nafas perlahan. Detak jantungku perlahan-lahan normal dan bisa kukuasai. Aku harus memberanikan diri. Akhirnya dengan penuh keberanian, aku menstandatkan sepeda motorku, lalu maju ke arah rel kereta. Pandanganku menyapu rel kereta dari kiri dan ke kanan. Tapi ternyata aku tidak menemukan sisa-sisa dari kecelakaan itu. Jangankan sisa-sisa sepeda ontel yang ringsek atau hancur, jangankan potongan-potongan tubuh itu, bercak darah pun tidak kutemukan di sekitar situ. Aneh sekali. "Mas, mas!" Terdengar suara seorang wanita dari arah kananku. Dengan perlahan aku putar kepalaku, menengok ke arah asal suara itu. Dan ternyata yang kulihat membuat darahku berdesir dan jantungku seperti berhenti berdetak. Kulihat ada dua sosok remaja perempuan dan laki-laki berdiri di tengah-tengah rel. Remaja wanita itu mengenakan baju warna kuning bergambar teddy bear, sedangkan anak kecil yang bersamanya memakai seragam sekolah SD, yaitu putih merah. Keduanya nampak tersenyum dan menyeringai. Perlahan-lahan mengalir cairan merah dari mulut mereka, membasahi baju mereka. Seperti dejavu aku menyaksikan hal ini. Kepalaku langsung berat, tapi aku masih bisa untuk menguasai diri. Setan! Segera aku menaiki sepeda motorku, memacunya dengan cepat meninggalkan perlintasan rel kereta itu. Dan selesai. Terima kasih Mas Jo sudah membacakan ceritaku dan sudah menyimaknya kembali. Nanti akan aku bawakan kisahku yang lain. Baik, terima kasih kepada Mas Paijo yang sudah mengirimkan cerita horornya kepada podcast Horror Next Story ya, melalui email. Jadi sebenarnya ya, namanya gaib itu kan nggak ada yang masuk akal ya sebenarnya. Bingung juga ya, karena baru saya menemui kasus seperti ini. Mas Paijo ini nggak pernah ketemu sama dua anak itu dan nggak tahu kecelakaannya seperti apa. Tapi kok bisa, apa ya, mereka itu masuk ke dalam mimpinya Mas Paijo. Dan sempat di akhir cerita itu Mas Paijo akhirnya tahu kronologi kecelakaannya seperti apa. Apakah mungkin ini yang dinamakan residual energi atau gimana, saya nggak tahu ya. Baik, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.